Ya Allah, Amin. jika ada di antara umat Islam Amin. yang ada di Jakarta ini, Amin. maka bikin susah hidupnya, Amin. seretkan rezekinya, Amin. jangan berkahi nafkahnya, Amin. jangan sembuhkan penyakitnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Pencari Ilmu. Nah teman-teman, jadi di kali ini saya akan membagikan video yaitu tentang terkait ucapan Bapak Rizik Syihab, yang dimana Bapak Rizik Syihab ini mengatakan di depan jamaahnya dan mendoakan keburukan kepada sesama kaum muslimin. Nah tentunya hal ini tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam, padahal orang yang didoakan tidak bersalah, dan inilah termasuk kezaliman karena hukum asal mendoakan keburukan kepada orang lain, mencela, menghina, ini adalah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa buruk dibolehkan ketika ada sebab, yaitu dizalimi orang lain. Berbeda dengan Bapak Rizik Syihab ini ya teman-teman ya, ketika Bapak Rizik Syihab ini berdoa itu tidak ada yang dizalimin, hanya berbeda faham. Nah oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya. Kemudian na'udzubillah min dzalik, Anda pilih orang kafir, berarti Anda telah menyerahkan urusan umat Islam ke tangan orang kafir. Yang Allah tidak pernah izinkan itu, saudara. Sehingga seorang kafir ini Anda berikan jalan untuk ke depan ngerjai umat Islam. Saudara, merusak umat Islam, melanggar aturan syariat, berarti saudara, Anda sudah menyalahgunakan amanat kuasa yang Allah berikan kepada Anda, saudara, untuk menyulitkan umat Islam. Maka berarti orang tersebut masuk dalam sumpahnya Nabi, faskuk alaih, bikin susah dia punya hidup ya Allah. Insya Allah, ini hadis saudara. Ada doa, ada nyumpahin saudara. Sekarang saya mau ajak doa dulu, boleh? Boleh? Ya Allah, barang siapa di antara kami umat Islam ini ya Allah, Amin. semua orang-orang Islam yang ada di Jakarta ini ya Allah, Amin. yang memilih pemimpin muslim, Amin. yang memudahkan jalan bagi umat Islam untuk memimpin Jakarta, Amin. permudahlah jalan hidupnya, Amin. murahkan rizkinya, Amin. berkahi nafkahnya, Amin. lancarkan pekerjaannya, Amin. mudahkan kesulitannya, Amin. mudahkan kesulitannya, Amin. lapangkan kesempitannya, Amin. harmoniskan rumah tangganya, Amin. sembuhkan penyakitnya, Amin. karuniakan anak keturunan yang solehin dan solehat, Amin. bahagia dari dunia dan akhirat, Amin. dan segala hajatnya digabulkan ya Rabb. Amin ya Rabbal alamin. Itu doa. Boleh nyumpahin? Nyumpahin sekarang saudara. Ayo rame-rame. Aminin. Ya Allah, Amin. jika ada di antara umat Islam Amin. yang ada di Jakarta ini, Amin. yang sudah dinasehati ulama, Amin. sudah dikasih tahu ulama, Amin. agar jangan memilih pemimpin kafir, Amin. tapi dia tetap bandel ya Allah, Amin. dia tetap ngotot ya Allah, Amin. bukan karena dia tidak tahu ya Allah, Amin. tapi dia ingin melawan engkau, Amin. dia ingin melawan daripada fatwa ulamanya ya Allah. Amin. Dia sengaja memilih orang kafir sebagai pemimpin. Amin. Dia ingin bikin susah daripada hamba-hambamu ya Allah. Amin. Maka bikin susah hidupnya, Amin. seretkan rezekinya, Amin. jangan berkahi nafkahnya, Amin. jangan sembuhkan penyakitnya, Amin. biar dapat penyakit yang belum ada obatnya, Amin. biar susah jalan hidupnya, Amin. biar dipecat dari tempat kerjaannya, Amin. biar ditinggal lari bininya, biar lakinya kawin lagi, biar anak-anaknya ngelawan sama dia, biar hidupnya tidak bahagia, nggak dapat anak keturunan yang solihin dan solehat, hidupnya hancur-hancuran, nggak ada berkah, susah tiap hari, sedih tiap hari, gundah gulana tiap hari. Kecuali kalau dia bertaubat kepada engkau ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya doa keburukan yang diucapkan di depan jamaahnya
oleh Bapak Rizik Syihab. Tentunya hal ini, ya Allah, ini apakah ya yang disebut sebagai zuriat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kok seperti ini ya? Tidak mencerminkan ya, yaitu zuriat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang katanya cucu Nabi, tapi sangat jauh sekali dengan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabatnya. Jadi teman-teman ya, doa keburukan ini ya sesama kaum muslimin tidak boleh, kecuali doa tersebut itu apabila kita ini dianiaya, dizalimi oleh seseorang. Nah, ini hanya cuma berbeda paham ya, hanya berbeda pemilihan, tapi dengan entengnya Bapak Rizik Syihab ini mendoakan keburukan sesama kaum muslimin. Ini adalah musibah ya teman-teman ya, yang dimana Bapak Rizik Syihab ini diulamakan, bahkan disebut imam besar. Oleh karena itu teman-teman ya, jika Anda didoakan keburukan oleh orang lain sementara kita tidak bersalah, Anda tidak menzaliminya, menggantungkan tawakal kepada Allah, terlebih lagi lupakan dan hiduplah dengan normal agar pikiran kita tidak terlalu terganggu dengan doa seperti doanya Bapak Rizik Syihab ini ya teman-teman ya. Kalau kita sebagai kaum muslimin ini tidak menyakiti Bapak Rizik Syihab, lalu kemudian kita didoakan keburukan seperti yang dalam video tersebut itu, maka itu doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman ya, seperti apa yang diucapkan oleh Bapak Rizik Syihab tadi, yaitu mendoakan keburukan kepada kaum muslimin ya, sesama kaum muslimin. Jadi kita tidak usah terganggu dengan doa tersebut ya teman-teman ya. Kita memohon kepada Allah kebalikannya. Misalnya Anda didoakan semoga tidak bahagia, maka kita segera berdoa kepada Allah SWT, yaitu diberikan agar kebahagiaan dunia dan akhirat ya. Jadi doanya Bapak Rizik Syihab itu tidak akan terkabul. Bahkan nanti doanya Bapak Rizik Syihab yang mendoakan keburukan sesama kaum muslimin, maka itu akan kembali kepada dirinya sendiri, yaitu tentang terkait masalah ya kisruh nasab ini ya teman-teman ya. Bapak Rizik Syihab ini sudah mulai ini stres ya menghadapi Kiai Imad Al-Bantani, yaitu tentang tesisnya, yang dimana tesisnya tersebut itu berdasarkan kitab nasab, dan sampai saat ini Robita Alawiyah dan Habib Alawi tidak mampu untuk membantahnya, tidak mampu untuk mematahkan yaitu tesisnya Kiai Imad. Sekarang Allah sudah membuktikan ya, Allah sudah menampakkan kepada kaum muslimin siapa yang benar dan siapa yang salah, siapa yang mengaku zuriat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tapi akhlaknya sangat jauh sekali, yang dimana mereka ini mengaku zuriat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak video, yaitu dimana Bapak Rizik Syihab ini sudah mulai stres dan mencaci maki, menghina di depan jamaahnya, yaitu menghina Kiai Imad dan Bang Haji Roma Irama. Ini Allah sudah menampakkan ya, yaitu tentang keburukan Bapak Rizik Syihab tersebut. Oke, mari kita simak videonya. Udah gak punya ilmu, sombong, angkuh, gak tahu diri. Saudara, ulama dilawan, bahkan ulama digoblok-goblokin sama dia. Ini jahil. Kewajiban kita fatruku, tinggalkan. Kira-kira jelas gak? Jelas. Sekarang ada orang bodoh tapi so tahu, ada gak? Ada gak? Ada. Tahu contohnya? Imad Al-Kaburi. Contohnya ada artis dangdut tapi banyak namanya. Bahaya Umar. Saya tanya, artis dangdut tahu-tahu jadi mufti membatalkan nasab. Ini namanya udah goblok so tahu. Tahu teka kan? Kuras kepala. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ternyata doa Bapak Rizik Syihab yang lama dulu itu malah berbalik kepada dirinya. Sekarang Bapak Rizik Syihab ya, sekarang sudah mulai stres ya tentang terkait masalah polemik nasab ini, dan tesisnya Kiai Imad tidak ada satupun yang bisa terbantahkan, tidak bisa terpatahkan oleh Habib Alawi. Nah maka dari itu ya teman-teman ya, sekarang banyak yang sadar yaitu tentang terkait keburukan
yaitu Bapak Rizik Syihab yang dimana hanya mengaku-ngaku mengklaim sebagai zuriat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi kenyataannya ya teman-teman ya, bicaranya, akhlaknya, perbuatannya suka mencaci maki kaum muslimin, bahkan mencaci maki yaitu pemerintah. Na'udzubillah min dzalik. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kita sebagai kaum muslimin jangan sampai kita ini mendoakan keburukan sesama saudara kita kaum muslimin ya, karena mereka ini adalah saudara kita walaupun berbeda pandangan, tetap kita mendoakan kebaikan bagi umat Islam ya, karena doa yang baik itu akan kembali kepada diri kita sendiri, dan doa yang buruk ini bisa jadi akan kembali kepada kita sendiri, kecuali kalau kita terzolimi, dianiaya seseorang, maka kita boleh yaitu mendoakan keburukan bagi orang yang menzalimi kita. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, takutlah kalian terhadap doa orang yang dizalimi, karena tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari nomor 1496 dan Muslim nomor 130. Nah teman-teman, jadi di dalam syariat Islam ya, orang-orang yang dizalimi itu diizinkan oleh Allah SWT, yaitu doa bagi orang yang menzaliminya. Nah oke teman-teman, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Pencari Ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.